tenang itu bukan berarti santai-santai di rumah. Kalau santai-santai di rumah itu penyegahan kalau bahasa kami. Hidup tenang itu bukan berarti kita santai di rumah. Hidup tenang itu saya contohkan hidup seperti tukang parkir. Di sini pasar hari Sabtu. Coba kita lihat tukang parkir. Mobil banyak, motor banyak, mereknya bagus-bagus, tak pernah sombong. Tukang parkir, mobilnya banyak, motor banyak, mereknya bagus-bagus, tak pernah sombong. Tak pernah sombong. Pernah lagi kita lihat tukang parkir sombong? Tak pernah. Nanti siang, mobil itu pergi satu persatu, habis semua motor dan mobil. Tukang parkir tidak sedih. Sedih tak tukang parkir? Ya, santai kan? Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa ilmu tukang parkir kok bisa seperti itu? Apa ilmunya? Ternyata tukang parkir itu mengajarkan kepada kita, ya, ketika kita dititipkan oleh Allah hidup seperti tukang parkir, ya, ternyata ilmu tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki pasti takut kehilangan, betul? Pasti takut kehilangan. Tetapi kalau kita merasa ini semua sekedar titipan Allah, kita lahir ke dunia sama dalam keadaan telanjang bulat. Oh, ternyata sekarang sudah punya rumah yang bagus, sudah punya pakaian yang bagus, sudah punya pangkat, sudah punya harta yang banyak. Itu sekedar titipan dari Allah, bukan punya kita. Apa ilmu tukang parkir yang perlu kita ambil? Pertama, titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Sekedar titipan Allah. Ya boleh. Ada orang dititipkan jabatan oleh Allah jadi pejabat sombong. Ada kita nampak pejabat sombong? Belambun. Tahu belambun? Apa bahasa itu? Apa belambun apa? Belampuh. Beserak. Pejabat sombong. Mentang-mentang bini RT dan tak ditegur ni. Allah. Mana bini RT mana? Dan RT Sikoda. Ada RT Sikoda. RT jauh satu doang. Dan RT Sikoda insya Allah tu buktinya rajin ke masjid. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan baik. Amin. Nah itu. Ya. Dititipkan oleh Allah jabatan sombong. Siapa yang jadi pejabat sombong itu? Fir'aun. Tahu Fir'aun? Kenal Fir'aun? Kenal? Ayo buat mulai dunia. Kenal Fir'aun? La ilaha illallah. Lamanya tempat saya menyampaikan ajaran Islam kok. Ada siko yang mengaku kenal dengan Fir'aun. Hebat. Diakui hebat, pulau dunia hebat. Fir'aun itu raja. Kan tinggi itu pangkatnya dah. Saking rajanya Fir'aun itu sampai mengaku bahwa dirinya Tuhan. Itu bahayanya Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu kata Fir'aun. Ya, itu saking sombongnya Fir'aun sampai mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Itu pejabat-pejabat kita yang sombong-sombong itu anak buah Fir'aun. Dititipkan oleh Allah jabatan jadi pemimpin jadi pemimpin
tajam ke bawah, tumpul ke orang kaya yang salah, orang berpangkat yang salah, orang yang kuat yang salah, hukum pura-pura tidak tahu. Tapi begitu orang miskin yang salah, orang lemah yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Itu anak buah Fir'aun. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, titipan tidak boleh membuat, yang pertama tadi apa? Titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Ada orang dititipkan harta oleh Allah jadi orang kaya sombong. Ada kita nampak orang kaya sombong? Ada nampak? Belambun orang kaya sombong. Mentang-mentang kaya dengan kawan milih, tidak mau berteman dengan orang miskin. Mentang-mentang kaya jalan tidak mau lagi minjak tanah. Tunggu tilanak namanya bu. Kalau bahasa kami di Malaka Intan tu antu piau tu. Ya. Mentang-mentang kaya dititipkan oleh Allah atau sombong. Tuh, titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Sekedar titipan bu. Ingat, kita lahir tidak punya apa-apa. Sekarang sudah punya apa-apa. Oh, sekedar titipan Allah. Tidak boleh membuat kita jadi sombong. Ya bu ya. Jadi itu. Yang kedua, titipan harus dijaga dengan baik. Namanya juga titipan. Bu. Titipan harus dijaga dengan baik. Contoh, ada orang nitip motor ke saya. Nur Hadi, saya numpang nitip motor. Kata saya boleh. Begitu motor diambil, kaca spionnya pecah, knalpotnya hilang, bannya kempes. Kira-kira yang nitip marah lah dengan saya. Marah. Saya nitip kena mudah dijago. Kan seperti itu. Apa bedanya Allah titipkan anak 3 orang di rumah kita? Tak kita jaga dengan baik. Tak kita titipkan ilmu dan iman dengan baik. Ya, sehingga mereka sibuk dengan dunia, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, ya, tidak mau belajar. Marah Allah. Yang satu pemabuk, yang satu narkoba, yang satu penzina. Marah Allah. Marah, anak ini adalah amanat dari Allah. Menyia-nyiakan amanat adalah khianat, dan khianat salah satu dosa besar. Anak adalah amanat dari Allah. Jangan dimasukkan anak ke dalam neraka. Bagaimana contohnya? Kalau anak kita tidak sholat, kalau kita diamkan, mereka akan menyeret kita ke dalam neraka. Jadi hati-hati. Ya, sayang kepada anak bukan berarti apapun keinginan anak kita berikan. Ya. Tapi didik mereka, titipkan ilmu dan iman kepada mereka. Insya Allah mau jadi apapun mereka kelak sesudah dewasa, insya Allah kalau sudah ada iman di dalam dirinya, mereka akan berjalan berbuat dengan hal-hal yang baik. Insya Allah. Titipan harus tidak boleh membuat kita jadi sombong, dan titipan harus dijaga dengan